Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal pro dan juga kontra terkait dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melarang study tour untuk para siswanya di lingkungan Jawa Barat. Masih bersama saya ada Pak Sekda, kemudian juga ada Pak Asep. Saya ke Pak Sekda dulu. Pak Sekda, ini kan kalau kita lihat oke lah, saya setuju soal itu. Karena faktanya di lapangan ketika saya juga dulu belajar gitu ya, study tour, oke ke Bali, oke ke Jogja begitu. Lah ini mah bukan study tour, ini mah pariwisata, ini mah piknik begitu yang hanya dibalut dengan kata study tour begitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya kegiatan study tour di lingkungan sekitar. Soal perikanan, pertanian, kemudian pengelolaan sampah, bahkan ke museum yang harusnya dihidupkan kembali. Saya setuju sekali soal itu. Tapi kemudian yang tidak bisa dipungkiri adalah soal kegiatan study tour ini juga kan kita tahu menggerakkan ekonomi. Ada gejolak perusahaan otobus, kemudian beramai-ramai menggeruduk kantor gedung sate pada saat itu. Karena memang penyewaan bus, penginapan, rumah makan, tempat oleh-oleh mengalami penurunan yang sangat signifikan omset mereka. Nah, bagaimana harusnya Pemprov Jawa Barat melihat efek ini jangan sampai berimbas terlalu signifikan kepada pelaku-pelaku usaha ini? Oke, terima kasih Mbak. Ya Pak Gubernur, ya Kang Deddy Mulyadi, kami di Pemda Provinsi Jawa Barat sangat setuju, sangat mendukung untuk mendorong pembangunan pariwisata di Jawa Barat. Tapi tentu caranya yang harus kita bicarakan bersama, caranya harus elok, caranya harus baik, ya tidak dengan mengkapitalisasi piknik yang dibungkus dengan study tour itu. Ya misalnya, ya kita bangun ekosistem pariwisata di Jawa Barat. Ya Pak Gubernur hari ini luar biasa, ya mendorong bagaimana mengendalikan alih fungsi lahan. Kami sudah melahirkan peraturan gubernur tentang pengendalian alih fungsi lahan, ya agar lahan hutan tetap terjaga, ya gunung-gunungnya hijau, ya kan sawah-sawahnya juga membentang sedemikian rupa, sungai-sungainya berliku dan bersih. Itu yang sedang kami garap dengan baik. Dan warga Jawa Barat ya, warga Indonesia barangkali bisa menyimak bagaimana concern kami terhadap kelestarian lingkungan. Dan saya kira ini adalah rohnya pariwisata. Jadi Jawa Barat itu kata Brouwer diciptakan Tuhan sambil tersenyum. Ya Parahyangan ini diciptakan Tuhan sambil tersenyum. Jadi kalau ingin pariwisata Jawa Barat hebat, kembalikan alamnya, jaga budayanya. Dua hal itu, alam dan budaya. Baik. Dan bukan dari piknik yang dibungkus dengan study tour, yang tentu tadi membebani orang tua. Mari kita bicara tentang pariwisata. Dan kami sangat sepakat pariwisata harus maju. Apalagi sekarang ada dari Jakarta hanya 30 menit. Dan saya kira Jawa Barat punya segalanya, terutama alam dan budaya. Itu yang harus kita kembalikan. Itu baru namanya fair begitu ya, pariwisata berbasis alam baik, saya budaya, ke Pak Asep dulu. Tidak mengkapitalisasi study tour. Baik Pak Asep. Pak Asep, bagaimana Anda melihat ini soal kebijakan ini? Begitu yang kemudian Gubernur Jawa Baratnya seperti ini, kemudian Kang Farhannya dari wali kotanya seperti ini, begitu ya. Termasuk juga imbasnya kita lihat ini juga kan ada ekonomi yang bergerak juga, walaupun kita tahu itu soal pariwisata lah berbeda gitu. Tapi bagaimana untuk bisa paling tidak ada win-win solutionnya lah di sini? Yang pertama bahwa kebijakan itu kan dimulai dengan kebijakan yang ada yang dibuat, kemudian itu diinternalisasi kepada pihak-pihak yang akan menegakkan kebijakan itu, kemudian disosialisasikan kepada para pihak yang akan menerima kebijakan itu, yang menjadi objek kebijakan itu. Nah, oleh karena itu kelihatannya ini terjadi akibat dari mandeknya komunikasi para pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan itu. Mungkin di sini ada yang pertama misalnya pemerintah kabupaten kota yang mungkin bagian dari implementasi kebijakan itu. Yang kedua mungkin tadi dari para pelaku pariwisata yang menyebabkan mereka menggeruduk ke kantor gubernuran.
Yang ketiga, mungkin para pihak itu diantaranya adalah sekolah-sekolah. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan karena pemerintah itu leading and commanding dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, maka ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Agar apa? Agar sinkronisasi, harmonisasi terjadi dan terbangun. Sehingga apa yang jadi tujuan dari kita semua itu bisa dilaksanakan secara carendek saigel, sabawa capaian, begitulah kira-kira bahasa saya. Oke, saya tangkap ada mandeknya komunikasi begitu. Saya ingin tanya dulu ke Pak Herman. Emang sebelum ada surat edaran ini, Kang Deddy nggak ngobrol dulu apa sama Bupati sama Wali Kota di bawahnya begitu supaya komunikasi atau niat baik ini bisa berjalan selaras, beriringan bersama begitu sampai ke bawah? Ya, perlu kami informasikan bahwa mungkin salah satu kepala daerah ya, karena saya menyaksikan langsung dari dekat dan bahkan saya bagian di dalamnya, salah satu kepala daerah yang sangat intensif komunikasi itu adalah di Jawa Barat. Antara Pak Gubernur dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, hampir setiap bulan komunikasi, termasuk persoalan ini. Saya kira ini kan nggak ada masalah perkara interpretasi. Saya kira ini debatable ya, nggak ada persoalan. Yang jelas ujungnya kan jangan membebani orang tua, jangan dikaitkan dengan nilai. Dan berbicara tentang study tour dalam konteks perjalanan belajar, manfaatkan alam sekitar. Dan kalau kita bedah surat edaran kan intinya di surat edaran itu Mbak, dilarang melakukan piknik. Ya, yang saya mengerti. Dengan study tour. Saya paham. Itu klausulnya seperti itu. Dan kemudian komunikasi dengan para pelaku jasa pariwisata, kami sudah melakukannya dan akan terus kami lakukan. Tapi konteksnya dalam format ekosistem ekonomi Jawa Barat, ekosistem pariwisata Jawa Barat. Yang kemudian jadi pertanyaan saya adalah begini, Pak Sekda, apa tidak sebaiknya tidak dikomunikasikan dulu bersama dengan wali kota, bupati sebelum kemudian surat edaran itu datang begitu? Kan ini yang jadinya kita melihatnya begini, kita melihatnya wah Kang Demul one man show nih di medsos begitu, langsung surat edaran keluar tanpa berkomunikasi dulu kepada bupati, wali kota, ini gimana nih, setuju atau tidak? Kemudian ketika surat edaran itu keluar, barulah ada bupati, wali kota yang ternyata tidak sepaham dengan surat edaran itu, Pak Sekda. Ya, Mbak, jangan menghadap-hadapkan Pak Gubernur dengan wali kota dengan bupati. Ini bukan masalah sepaham tidak sepaham, lebih kepada interpretasi teknis di lapangan. Kemarin saya bertemu dengan Pak Wali Kota Bandung. Ya, beliau menyampaikan beliau tidak sepakat kalau ujungnya dikaitkan dengan nilai, kalau ujungnya membebani masyarakat. Dan isi dari surat edaran kan sebetulnya tidak jauh berbeda. Ya kan itu. Kemudian terkait dengan kebijakan pelarangan study tour yang berdampak terhadap pembebanan biaya ke orang tua, ya sebetulnya sudah dibahas sejak jauh hari sebelum Pak saat itu penjabat gubernur Pak B. Mahmudin. Ya kebetulan saya sudah menjadi sekda saat itu. Kami sudah membuat surat edaran kok, ditandatangani oleh Pak B. Mahmudin. Ya, ini salah satu respon terkait dengan kecelakaan yang study tour di daerah Subang. Ya, yang merenggut nyawa anak-anak kita. Ya kan? Dan kami membuat surat edaran yang melarang study tour yang berdampak terhadap pembebanan orang tua yang kemudian tidak diantisipasi berbagai risikonya. Kalau sudah ada korban kan yang rugi kita semua. Maksud saya begini, bukan sesuatu yang baru Mbak ya, tolong garis bawahi, bukan sesuatu yang baru. Ini sudah cukup lama, sudah dibahas cukup lama. Dan Pak Gubernur menegaskan begitu. Betul. Ya, saya setuju. Ini bukan semua pihak aware lah, peduli terhadap anak-anak kita. Saya setuju soal bagaimana larangan study tour ini yang kita lihat berkedokannya ternyata kegiatan piknik dan segala macam. Tapi kemudian pola komunikasi yang terbangun begitu kan, apa tidak? Ini kan memang sudah mendarah daging lah soal study tour ini. Kenapa tidak di Zoom meeting-kan begitu ya? Ada Kang Deddy, kemudian seluruh bupati dan juga wali kota. Nih ada permasalahan seperti ini. Saya akan melihat surat edaran. Sudah dikomunikasikan dan semua baik-baik saja kok. Ini kan persoalan yang lantas teman-teman mengambil angle-nya seolah-olah berseberangan. Ya. Jadi biasa aja.
Ya kami di apa namanya di berbagai rapat Pak Gubernur menyampaikan, wali kota juga memberikan respon dan semua sama ya, kepentingan anak, kepentingan pendidikan harus dikedepankan. Oke. Hanya masalah apa namanya masalah interpretasi teknis, saya kira kita nggak boleh terlalu rigid ya. Oke, Ya nggak apa-apa. terakhir. Ya pro kontra biasa dalam kebijakan publik. Oke. Ya pro kontra biasa, dan bagi kami seperti demo kemarin ya nggak ada persoalan, yang penting lakukan sesuai ketentuan dan itu suplemen bagi kami sembari kami pun melakukan evaluasi. Oke, terakhir Gitu. terakhir saya ke Pak Asep. Pak Asep, kalau tadi Pak Sekda mengatakan tidak ada itu soal komunikasi sudah dikomunikasikan kepada seluruh kepala daerah juga di bawah naungan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy begitu ya. Anda melihat ada interpretasi teknis yang kemudian agak sedikit berbeda nih di masing-masing kepala daerah. Kang Farhan juga punya interpretasi teknis yang tersendiri begitu. Kalau menurut Anda akan seperti apa? Harusnya seperti apa ke depannya? Jangan sampai kemudian ada kesan one man show, tidak kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu, terus tiba-tiba surat edaran terbit, barulah kemudian ada interpretasi teknis yang berbeda-beda di masing-masing kepala daerah. Yang pertama yang menarik itu adalah pernyataan Pak Sekda barusan sebagai bahan evaluasi dari pemerintah provinsi. Itu saya sepakat. Kenapa? Karena sebuah kebijakan tidak langsung sempurna. Kontrak itu menjadi hal yang penting betul juga. Nah, yang kedua, ketika ini dikomunikasikan dengan catatan bahwa studi tour tidak boleh membebankan ekonomi, maka oleh masing-masing Pemda kabupaten kota bisa ditafsirkan beragam, dan itu memang ada pada ranah interpretasi teknis. Nah, oleh sebab itu sebetulnya ketika Pak Farhan atau yang lain juga menafsirkan seperti itu, sebetulnya ini tidak ditafsirkan sebagai benturan antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi, tidak begitu. Cuma interpretasi teknis tadi. Mungkin saja untuk kabupaten kota yang lain, studi tour itu memang tidak membebani ekonomi juga, sehingga bisa dilaksanakan. Kan kata kuncinya studi tour tidak boleh membebani ekonomi, kan begitu. Biaya kepada orang tua. Nah, mungkin tafsiran itulah yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, saya sepakat masing-masing pihak untuk melakukan evaluasi, kemudian melakukan harmonisasi, kemudian melakukan sinkronisasi supaya persoalan ini jangan menghabiskan energi untuk pelayanan publik. Ini yang tidak boleh terjadi. Oke, terakhir singkat saja Pak Asep, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang gubernur, kemudian bupati, wali kota soal kebijakan sebelum pengambilan kebijakan itu benar-benar diterbitkan atau direalisasikan? Kebijakan itu dibuat berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Semakin banyak data dan informasi yang diperoleh, kemudian diramu sedemikian baik, maka kebijakan itu akan mendekati sesuatu yang bermanfaat. Ketika kebijakan itu dengan informasi dan data yang sedikit, yang minim, itu akan bisa menjauhkan dari realita yang yang diinginkan oleh semuanya. Barangkali itu. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak, ada Kang Asep, kemudian ada Pak Herman juga dari Sekretaris Daerah Jawa Barat, ada Kang Herman Suryatman, kemudian ada pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, ada Pak Asep Sumaryana telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lihat win-win solutionnya seperti apa begitu ya, dan interpretasi teknisnya seperti apa soal larangan study tour ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Hadapi Thailand di semifinal Piala AFF U23. Pelatih Timnas U23 Gerard Vandenberg tetap optimistis meski kemungkinan kehilangan pemain penting di lini tengah. Akankah Timnas melaju final? Ulasannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah.
Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Koloredale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTM Geluwo 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN.